wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat seperti halnya saya di sini. Perkenalkan, saya Titi Komariah dari 3 TBIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Hadis dari segi kuantitasnya itu dibagi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Baik, sebelum saya lanjut menjelaskan tentang macam-macam hadis, saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Apa sih itu hadis? Hadis yang biasa disebut sunnah, yaitu perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi hadis dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Lalu kita lanjut ke hadis menurut kuantitasnya, dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Di sini hadis ahad yaitu berasal dari mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah hadis mutawatir yaitu sesuatu yang mahsus atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Jadi hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat itu mustahil mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Jadi hadis ini sudah dianggap sangat sahih. Hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. Nah, syarat-syarat dari hadis mutawatir yaitu hadis atau khabar yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Artinya bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Dalam arti tidak merupakan hasil tanggapan panca indera atau tidak didengar atau dilihat sendiri oleh pemberitanya, maka tidak dapat disebut hadis mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Yang selanjutnya yaitu bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Sebagian dari mereka menetapkan 5 orang perawi, sebagian yang lain menetapkan 10 orang perawi, sebagian yang lain menetapkan 12, 20, 40 sampai 70 orang perawi. Dan yang syarat ketiga yaitu jumlah rawi pada setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal seperti yang ditetapkan pada syarat kedua. Dan di sini hadis mutawatir itu ada 3 macam. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, yang kedua hadis mutawatir maknawi, yang ketiga hadis mutawatir amali. Dan hadis mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir dengan sama persis susunan redaksinya dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Juga dipandang sebagai hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sedikit berbeda karena sebagian digunakan kata-kata muradilnya, kata-kata yang berbeda tapi jelas sama maknanya atau maksudnya, sehingga garis besar dan perincian makna hadis itu tetap sama. Dan yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Yang ketiga hadis mutawatir amali, hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru oleh banyak orang tanpa perbedaan untuk kemudian dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh banyak orang dan tanpa perbedaan pada generasi-generasi berikutnya. Dan yang kedua yaitu hadis ahad.
Hadis ahad berasal dari kata ahad atau kata jamaknya wahid atau ahad. Bila ahad atau wahid berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu. Menurut istilah, hadis ahad adalah hadis atau khobar yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Berarti ini hadis ahad yaitu hadis yang perawinya kurang daripada hadis mutawatir, baik perawinya itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Ada juga yang memberikan takrif, yaitu hadis yang padanya tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, dan dari 2 orang rawi itu pada satu tingkatan saja, dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dari yang lain. Para ulama memberi pengertian hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi atau sendirian pada tingkatan manapun dalam sanad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis dari segi kualitasnya. Hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan atau diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tidak cacat dan tidak tercela. Dan hadis sahih itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi yang dimaksud itu adalah hadis sahih dengan sendirinya. Dan hadis li ghairihi atau hadis sahih li ghairihi yaitu hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. Syarat-syarat dari hadis sahih yaitu perawinya bersifat adil, yang kedua sempurna atau kuat ingatannya atau biasa disebut dobit, yang ketiga sanadnya tidak putus atau harus bersambung, yang keempat hadis itu tidak berkilat, yang kelima tidak ada janggal daripada isinya. Lalu yang kedua yaitu hadis dari hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang sanadnya tidak terdapat perawi yang berdusta, terus pada matanya tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Hadis hasan ada 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi, sama halnya dengan hadis sahih. Yang pertama hadis hasan li dzatihi itu hadis hasan dengan sendirinya. Yang kedua hadis hasan li ghairihi yaitu hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya syahid atau mutabi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hadis doif. Hadis doif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan kata dari qawi yaitu kuat. Sebagai lawan kata dari sahih, kata doif juga berarti sakim atau yang sakit. Maka hadis doif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat, begitu. Dan saya kira cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Dan di sini saya masih dalam proses belajar, khususnya dalam mata kuliah ini. Terima kasih, semoga dapat membantu teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjadikan nilai yang baik untuk saya dalam UAS Ulumul Quran. Maaf, Ulumul Hadis maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.